Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman guru penggerak, perkenalkan saya Ririn Hasbianti, GPAI SMP Negeri 1 Pacitan, calon guru penggerak angkatan 5. Kali ini kita akan belajar tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Untuk mencapai peradaban kebudayaan yang kita impikan, pendidikan adalah fondasi utamanya. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman anak saat ini. Budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan karsa atau tenaga. Pendidikan berhamba pada anak, keharusan memandang anak dengan hormat, mengutamakan hak dan menyesuaikan kebutuhan anak. Dan keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan budi pekerti yang paling utama dan paling baik. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain yang pertama, pendidikan hanya sebagai tuntunan. Dalam proses menuntun, guru bertindak sebagai pamong. Anak diberi kebebasan namun tetap diarahkan agar tidak kebablasan. Yang kedua, pendidikan harus menyenangkan. Kodrat alamiah anak adalah bermain. Belajar sambil bermain akan membuat anak lebih enjoy dalam menikmati pelajaran. Perubahan adalah kekal. Untuk mencapai kebudayaan impian, harus selalu bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budi pekerti dengan esensi nilai-nilai kemanusiaan menjadi tujuan dari pendidikan. Dan untuk memperkuat persemaian budi pekerti, keluarga adalah tempat yang terutama dan yang paling baik. Untuk menjadi pembelajar merdeka, internalisasikan semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani, baik sebagai pendidik maupun sebagai siswa. Teman-teman guru penggerak dimanapun berada, sebelum mempelajari modul 1.1 ini saya yakin kelas PAI yang saya ampu adalah kelas yang menyenangkan. Saya mengikuti berbagai pelatihan pembuatan media pembelajaran, kemudian saya terapkan ke kelas saya. Saya memberi banyak tugas ke siswa dan sering marah setiap mereka telat mengumpulkan tugas. Setelah mempelajari modul 1.1 ini saya sadar, ada yang salah dengan pembelajaran saya. Saya terlalu idealis, tidak pernah saya tanyakan ke siswa metode pembelajaran apa yang mereka sukai. Saya mengajar sesuai dengan metode yang saya siapkan. Saya juga tidak pernah bertanya kepada mereka alasan telat mengumpulkan tugas. Saya biasanya langsung emosi, padahal pendidik seharusnya berhamba pada anak. Jujur saya akui, saya jarang sekali menyelipkan permainan atau hal-hal menyenangkan sebagai bumbu dalam kelas saya. Saya tipe serius, yang lebih suka anak diam, duduk manis di kursi masing-masing sambil menyelesaikan tugas dari saya. Padahal, menyeimbangkan pembelajaran antara bermain dan panca indera adalah esensi dari pembelajaran taman siswa. Dosa saya sebagai pendidik sangat banyak sekali. I will be changed. Saya harus berubah. Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah membuat angket asesmen diagnostik, pemetaan awal tentang kondisi anak termasuk gaya belajar dan kebutuhan belajar mereka. Kemudian saya juga ingin menyelipkan kegiatan permainan dalam pembelajaran sehingga anak tidak jenuh belajar agama. Kemudian yang terpenting, saya akan belajar berlatih mengelola emosi saya, tidak cepat marah dan naik pitam saat anak berbuat kesalahan. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani. Demikian refleksi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.